yaitu yang kita duga adalah saudara AF. Itu karena saya tidak pernah takut dengan siapapun karena saya merasa benar. Datang ke Mabes Polri melaporkan Pak RT Basren atas tindakan berbohong di pengadilan. Kemarin, mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, mendampingi keluarga terpidana kasus tewasnya Vina Cirebon ke Mabes Polri untuk melaporkan Aep dan Dede. Keduanya dilaporkan dengan dugaan kesaksian palsu di bawah sumpah. Deddy Mulyadi tidak sendiri, melainkan bersama tim kuasa hukum dari Peradi saat mendampingi keluarga terpidana menyambangi Mabes Polri. Lantas, bukti baru apa yang dibawa pihak keluarga narapidana saat melaporkan Aep dan Dede? Ya, saya hari ini berfokus pada penanganan laporan dugaan sumpah palsu, kesaksian palsu di depan penyidik, ya kan? Karena bukan dilakukan di depan pengadilan, yaitu yang kita duga adalah saudara AF dan saudara Dede. Kemudian tadi bicara persoalan AF tidak ada. Ayahnya itu adalah warga Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pleret, desanya Palinggihan. Rumah ayahnya ada. Dan kemudian AF di mana posisi hari ini bukan kepentingan kita. Kepentingan kita hari ini adalah kita berkepentingan bahwa 7 orang terpidana yang masih mendekam di penjara harus punya jalan untuk keluar, ya kan? Jalan untuk keluar karena mereka, kalau saya sih sudah menyampaikan, diyakini tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan dan didakwakan, sehingga mereka mendekam di dalam penjara dan tidak main-main seumur hidup. Apa yang kami laporkan menurut penyidik, ya karena dikonsulkan ke penyidik ya, bisa ditindaklanjuti dalam bentuk penyelidikan ya. Apakah nanti akan naik ada pidananya, naik menjadi sidik atau tidak, itu kita serahkan kepada penyidik. Jadi terkait laporan kepada Aep dan Dede ya kan, atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Polres Cirebon pada tahun 2016 yang lalu ya. Karena klien kami merasa dirugikan ya kan akibat dari pernyataannya yang mereka ini akhirnya mendekam di penjara seumur hidup ya, 7 orang ini dari 6 orang. Itu demikian. Saya melihat bahwa ini adalah peristiwa kemanusiaan yang luar biasa. Orang gitu kan yang dalam pandangan saya setelah melakukan keliling, wawancara, kemudian bicara dari satu ke tempat lain sampai hampir ada 70 dokumen yang saya miliki. Saya tidak tega dan kita tidak boleh membiarkan orang yang tidak bersalah itu harus mendekam di penjara apalagi seumur hidup. Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik ya, hampir 60 tayangan saya sampaikan bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka. Sekali lagi kehadiran kami di sini untuk meluruskan kebenaran. Kalau mereka ini ternyata betul bukan pelakunya, lalu mereka dihukum seumur hidup, bayangkan kalau itu menimpa kepada keluarga, anak saudara kita. Ini kan keadilan yang harus kita perbaiki. Saya tidak mengatakan ini kesalahan satu institusi saja. Memang betul sekali lagi dimulai dari kepolisian, tetapi hasil penyidikan kepolisian ini sudah diterima di kejaksaan dan diteruskan diputuskan di pengadilan, bahkan diuji 3 kali loh, tingkat 1, banding dan kasasi. Inilah yang harus kita luruskan dan kita uji. Itu sebabnya karena ini sudah proses hukum, tentu kami sebagai kuasa hukum akan memproses ini secara hukum. Kami juga membawa bukti surat pernyataan dari para saksi maupun dari para terpidana itu sendiri masing-masing. Banyak sekali, bahkan saksi baru yang menguatkan apa yang disampaikan oleh Aep dan Dede itu
adalah patut diduga tidak benar, maka kita uji kan gitu kan, membawa bukti-bukti ini kita akan laporkan kepada teman-teman di Barreskrim. Kesaksian Aep dalam kasus tewasnya Vina dan Eki tahun 2016 silam belakangan diragukan banyak orang. Terlebih sebelumnya, beberapa saksi mencabut BAP-nya dan mengaku diarahkan saat memberikan kesaksian. Sementara Peggy Setiawan mengaku kesal dengan kesaksian Aep. Peggy Setiawan yang baru saja bebas usai memenangkan sidang pra-peradilan dengan tegas menantang Aep. Sontak saja tantangan Peggy terhadap Aep menuai beragam komentar. Aep, kalau kamu laki-laki, gender. Kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gender, menunjukkan. Berkata bahwa saya tidak pernah melakukan itu. Saya selalu berharap dari mulai pertama kali kasus ini muncul, saya selalu berharap seperti itu karena saya tidak pernah takut dengan siapapun karena saya merasa benar. Dan meskipun banyak pihak-pihak yang menyudutkan saya, yang bilang bahwa saya kabur, saya tidak. Saya berani menyangkal itu karena saya benar, karena saya tidak bersalah. Kalau bisa kasus ini bisa diungkapkan seterang-terangnya, ya dengan melakukan scientific crime investigation. Jadi jangan sampai terjadi lagi salah tangkap seperti Peggy Setiawan. Pelaku-pelaku yang sebenarnya itu bisa tertangkap dan terungkap agar supaya keadilan bisa tegakkan. Harapan saya jika memang mereka tidak bersalah, mereka juga harus bebas karena mereka harus dapat keadilan yang sesuainya. Jangan sampai mereka jadi korban dari kambing hitam seperti yang pernah saya alami. Dedi Mulyadi yang mendampingi keluarga terpidana, seperti diketahui tidak hanya melaporkan Aep dan Dede atas tuduhan kesaksian palsu, tetapi juga RT Pasren dengan tuduhan yang sama. Aksi berani Dedi Mulyadi yang melakukan pendampingan terhadap keluarga terpidana saat melaporkan RT Pasren mendapat sorotan, tidak terkecuali dari kuasa hukum Pasren, Pitra Ramdhoni. Lantas, seperti apa langkah yang akan ditempuh RT Pasren usai dilaporkan ke Mabes Polri? Datang ke Mabes Polri melaporkan Pak RT Pasren atas tindakan berbohong di pengadilan. Kalau terkait dengan langkah hukum, untuk saat ini kita fokus terhadap laporan yang dilakukan oleh saudari A. Ya, artinya apa? Kita ikuti proses hukum yang sedang berjalan ini. Dia melapor ya, dia harus buktikan dulu kesaksian mana yang palsu. Nanti akan kita jawab, kita klarifikasi disertai dengan bukti-bukti. Tapi tolong diingat, apabila nanti laporan terhadap klien kami ini tidak terbukti, maka tim penasihat hukum di sini ada Pak Sabto Wibowo Sutanto SH akan membuat laporan balik. Saya akan melaporkan balik. Dengar aja. Camkan itu. Pesan saya, ingat kalau tidak terbukti klien saya melakukan itu tidak terbukti ya, alias di SP3, saya akan lapor balik kalian. Jadi itu. Camkan itu. Tim kita ini semua petarung, tinggal lagi ya pelan-pelan aja, nanti kita lihat aja, santai aja. Jadi kita menanggapinya biasa-biasa aja, karena itu memang ya hal yang biasa menurut kita gitu, nggak ada yang wow. Saya itu kan mengamati, menelusuri peristiwa ini udah hampir 1 bulan. Dan saya melihat dari waktu ke waktu, dari orang ke orang saya wawancara, dan saya sajikan tanpa ada 1 detik pun yang saya potong. Saya sajikan, saya pikir publik bisa melihat deh, meyakini siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi kan kebenarannya tidak boleh kebenaran opini, tetapi harus menjadi kebenaran formil dan material. Untuk itu, salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk menguji kebenaran itu adalah Mabes Polri. Sehingga kita ingin agar masalah kasus Vina ini tidak hanya menjadi perdebatan yang tidak henti di media sosial dan televisi, tetapi teruji dari sisi aspek hukum sehingga bisa diakhiri dengan publik bisa disajikan siapa yang benar dan siapa yang salah.
Dan kita nggak boleh juga menyimpulkan bahwasannya klien kami ini memberikan keterangan palsu. Dari mana dasarnya menyimpulkan? Itu tidak bisa seperti itu namanya main hakim sendiri. Dilaporkan itu pada tanggal 25 Juni 2024 ya, yang dilaporkan itu ya Pak Pasren dan Pak Kahfi. Ya, kita melihat itu merupakan suatu upaya hukum dan itu sah-sah aja, karena itu adalah hak daripada warga negara untuk melaporkan maupun dilapor balik gitu loh. Artinya ya kalau memang seumpamanya penyidik itu memintai keterangan ataupun meminta klarifikasi terhadap dengan Pak RT Pasren sebagai warga negara yang baik, ya tentunya kita hormati. Tapi tolong diingat, ini proses hukum sedang berjalan. Jangan juga dengan proses hukum yang sedang berjalan ini dimanfaatkan momentum-momentum yang untuk membangun opini agar opini masyarakat itu tertuju kepada klien kami seolah-olah klien kami ini memberikan kesaksian palsu. Nah, karena saya melihat juga dari keterangan beberapa keluarga terpidana ya maupun penasihat hukumnya mengatakan ada pembahasan terkait dengan uang, gitu loh, bahwasanya dia melihat dari media sosial sampai dari pemberitaan sampai sejauh ini ya. Klien kami belum pernah mengeluarkan statement satu kata pun. Tolong diingat, yang dikatakan kesaksian palsu itu adalah kesaksian yang diberikan di muka persidangan dan di bawah sumpah. Sementara Ibtu Rudiana didesak sejumlah pihak untuk buka suara dan mengungkap hal sebenarnya usai Peggy Setiawan bebas melenggang. Desakan terhadap Ibtu Rudiana juga datang dari kuasa hukum Peggy Setiawan yang kecewa saat sidang pra-peradilan Kapolsek Kapetakan itu tidak dapat dihadirkan. Dugaan Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan para narapidana semakin kuat usai Propam Polri turun tangan dan melakukan pemeriksaan. Lantas, apa kata sejumlah pakar hukum terkait hal tersebut? Benarkah ketidakmunculan Ibtu Rudiana di ruang publik karena takut? Soal Ibtu Rudiana, Ibtu Rudiana itu tahu banyak lah. Makanya kami selalu minta di pra-peradilan juga. Kami minta untuk dihadirkan, tapi nggak mau dihadirkan. Dia tahu banyak. Saya selalu bilang bahwa udah Pak Rudiana, buka suara lah, bicaralah yang sebenarnya, supaya perkara ini jadi terang benderang. Tadi kan adik-adik wartawan sempat tanya, katanya jangan sampai ini dicocok logikan dan sebagainya. Nah itu yang sedang terjadi kan, karena dari awalnya itu prosesnya sudah salah, akhirnya ngembetnya sampai ke sini-sini, semuanya jadi berantakan seperti ini. Bukan cuma Aib dan Mel dan yang lain, tapi Ibtu Rudiana juga wajib diperiksa juga itu, supaya bisa terbongkar ini semuanya. Karena dia banyak tahu tentang perkara ini. Tapi bahkan di pengadilan pun tidak dihadirkan kemarin. Ada apa itu? Iya, memang itu tidak wajib. Tetapi kalau seandainya dihadirkan, itu bisa lebih terang benderang juga, lebih terang benderang lagi. Itu urusannya Propam Mabes Polri itu. Pelanggaran etik, ini kan bagian dari pelanggaran etik. Pelanggaran etik itu bagiannya Propam Mabes Polri. Jadi ada ketika sudah mereka ketika penyidik melanggar etik di dalam suatu penyidikan, maka kita bisa lapor aja ke Propam sehingga para penyidik ini bisa diperiksa. Bahkan bukan penyidik yang sekarang aja, penyidik yang waktu dulu 2016 juga bisa diperiksa. Kepolisian wajib untuk menindak daripada ketidakprofesionalan anak buahnya dalam hal memproses orang-orang yang diduga adanya perbuatan melawan hukum. Kita mau ngudak-ngudak Ibtu Rudiana karena rumornya, kan ini kan rumor, karena rumornya Ibtu Rudiana lah yang mengendalikan perkara ini di 8 atau 10 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu ketika ini kejadian. Dan itu rumor. Bagaimana kita membuktikan bahwa ini yang melakukan Ibtu Rudiana? Ya setengah mati. Nah,
sudah juga Ibtu Rudiana kan dilaporkan di Propam. Hasilnya apa? Hasilnya tidak ada kode etik yang dilanggar. Tadi dikatakan ada oknum, katakan oknum lah ya, yang saat ini yang sedang diperiksa, inisial R. Kita serahkan saja sepenuhnya kepada polisi. Seperti yang saya bilang tadi, polisi juga tidak akan membela, pimpinan Polri juga tidak akan membela anggotanya yang benar-benar melakukan tindak pidana yang membuat aib, mengotorin nama baik kepolisian. Pasti ditindak tegas. Nah, ya sekarang kita lihat, saya ketepatan mengikutin ya cerita ini. Sekecil apapun dulu dia rapi menyimpan, menyembunyikan kasusnya Pina ini, ada rekayasa. Ya pasti ada aja orang yang tidak suka melihat oknum tersebut. Pada saat itu memang ya semua bungkam, tutup mulut. Tapi dengan sekarang pasti ada aja yang berani membuka, katakanlah oknum ini tidak benar dalam melakukan proses penyidikan ataupun ada penekanan intervensi. Pasti ada yang menyampaikan secara tidak langsung, ya. Tapi secara tidak langsung kepada pimpinan Polri, tapi faktanya benar-benar. Nah inilah yang akan digali, dibuka tuntas. Kalau memang benar-benar yang tadi abang katakan bahwa oknum polisi itu dalam kasus Vina ini merekayasa, ada keterlibatan dia, ya. Saya berani mengatakan pasti dia akan diseret ke pengadilan. Iya, Propam itu menggali lagi dari mulai awal tahun 2016 itu. Karena seperti yang saya bilang, ya, itu ada tahap-tahapannya yang dilakukan dalam proses penyidikan. Dan penetapan tersangka saja tidak bisa serta-merta penyidik langsung mengatakan tersangka. Itu ada gelar perkara yang diundang itu ya dari unit-unit lain, ada dari Propam, Wasidik, ya, Proposnya, semua ada itu. Jadi didengar keterangan masing-masing, dilihat bukti-buktinya, kan gitu. Jadi saat ini pun kita bisa melihat semua yang terlibat, polisi ya, polisi semua yang terlibat dalam melakukan penyidikan ini dipanggil, diperiksa, ya dong, diperiksa tanpa kecuali, baik dia sudah dipindahkan pun dia wajib diperiksa, ya, harus berjalan supaya terbongkar semua apa yang katakanlah netizen atau masyarakat ya tentang ketidakbenaran dalam kasus Vina ini, supaya benar-benar apakah memang ketidakbenaran, apakah kebenaran, gitu. Jadi saya berani mengatakan semua penyidik yang terlibat dalam penanganan kasus perkara Vina ini, ya pasti dipanggil oleh Propam, ya, ditanyakan, dibongkar apa yang mereka lakukan. Rumor ini kan belum bisa dijadikan pegangan kita untuk melakukan langkah-langkah hukum. Tapi dalam konteks Ibtu Rudiana, walaupun rumor juga, beliau sudah dilaporkan ke Propam beberapa waktu yang lalu. Apa yang dilaporkan yaitu tindakan-tindakan beliau yang diduga mempengaruhi jalannya penyidikan pada waktu itu. Tapi kemudian hasil dari Propam kan menyatakan sudah clear, tidak melanggar kode etik, berarti tidak ada kelakuan-kelakuan atau perilaku-perilaku yang dilanggar oleh Ibtu Rudiana. Nah, kembali lagi ke masalah rumor. Rumor ini adalah rumor. Sepanjang adalah rumor, tidak bisa dijadikan pegangan secara hukum. Jadi, ya apa yang mau kita kerjakan buat Ibtu Rudiana, apa yang mau kita persalahkan? Nah, kalau kita mau persalahkan beliau, tentunya harus ada bukti-bukti sama saksi-saksi. Nah, kita kan negara hukum, bukti sama saksi penting untuk menyatakan perilaku beliau melanggar hukum apa tidak. Nah, sampai sekarang kita nggak dapat tuh melihat ada bukti-bukti yang otentik yang membuktikan bahwasanya Ibtu Rudiana lah yang mengendalikan ini. Atau saksi-saksi, satu saksi pun nggak ada yang menyatakan Ibtu Rudiana yang mengendalikan perkara ini di 8 tahun yang lalu. Sampai kemudian ada petunjuk-petunjuk yang akurat bahwasanya perkara ini masih bisa diteruskan. Tapi
Kalau sudah mereka bekerja sedemikian keras kemudian bukti-bukti belum dapat, saksi-saksi juga belum dapat, atau saksi yang ada juga tidak meyakinkan, ya baiknya mereka kemudian ya sudah, ini perkara sudah sampai di ujungnya, sudah nggak bisa diapa-apakan lagi. Ya sudah, mohon maaf, kami sudah bekerja keras, kata polisi kan, ya sudah, kami anggap perkara ini ya sudah begini sampai di sini. Begitu. Banyak perkara yang disebut sampai di sini saja. Begitu, artinya polisi tetap bekerja keras tapi nggak akan pernah dapat siapa pelakunya. Nah, bagi saya sih siapapun ya yang ingin mengusut kasus Pina Eki ini secara tuntas, maka harus ada niat ya, benar-benar mengusut. Jangan sampai terpengaruh ya oleh kekuasaan, jangan sampai terpengaruh ya oleh pangkat yang lebih tinggi di atasnya. Jadi siapapun. Nah, menurut saya sebaiknya kasih kesempatan dulu ya Pak Irjen, Pak Dwi Agus ini, Pak Kapolda Jawa Barat ini untuk mengusut tuntas, misalnya dalam waktu 6 bulan terakhir misalnya. Nah, kalau kemudian sampai 6 bulan ya tidak bisa juga untuk mengusut yang sebenarnya, mungkin bukan hanya Pak Susno ya, mungkin masyarakat lain juga mungkin berteriak ya, karena ini masih ada korban dan masih ada DPO, ada korban dan masih ada DPO, maka kasus Pina Eki ini harus dituntaskan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.